Video ini jadi bukti tak terbantahkan. Inilah alasan kenapa Anies dibenci Ispada. Pernah membongkar korupsi era Gubernur Jokowi Ahok. Angka ini tahun 2017. Apa yang menarik di sini? Ini tahun 2017 beli penghapus 53 miliar. Beli penghapus ya Pak? Dan di sini dituliskan penghapusnya itu untuk 600.000 anak selama 12 bulan. Jadi 600.000 anak akan dapat penghapus papan tulis tiap bulan sekali selama 12 bulan. Ini dimasukkan untuk apa? Untuk mereka mencapai angka 53 miliar. Ini tahun 2017 ya, jadi bukan tahun ini. Ini saya mau menunjukkan bahwa problem ini ada pada sistem. Lalu apa yang terjadi? Setelah proses review ini dilakukan bulan Januari, Februari, Maret, lalu nanti akan dilakukan review. Review itu mereka nanti mengoreksi, dan kemudian setelah dikoreksi, angka yang terjadi adalah nol. Tidak ada itu belanja papan tulis di angka finalnya. Tapi pada saat perencanaan ada itu angkanya. Apa yang terjadi? Karena dalam sistem yang ada sekarang diharuskan memasukkan angka 53 miliar sebagai kegiatannya. Komponennya belum ada. Karena komponen belum ada, dia masukkan komponen apa yang ada ya. Lalu ketemu penghapus itu sudah ada. Ya sudah, isi dulu penghapus. Masukkan di situ yang penting tercapai angka 53 miliar. Nanti dalam perjalanan dikoreksi. Ini terjadi bertahun-tahun. Apakah kami tidak menyadari? Menyadari. Kami menyadari sekali. Karena itu sejak tahun lalu kita langsung siapkan pergantian sistem. Kenapa dari kemarin kita tidak bicarakan? Karena kalau ini dibicarakan secara terbuka, apa yang muncul? Lalu semua ke belakang, nanti akan terlihat ini. Angka-angka seperti ini. Silahkan datang ke website, namanya apbd.jakarta, GOID. Anda bisa lihat 2016 tidak ada datanya, 2015 tidak ada datanya. Anda lihat 2017, 2018. Nanti Anda akan terlihat di situ. Rejim ini memang sedang kenapa-kenapa sehingga dia merasa takut, dan karena itu, karena yang takut ini rejim, maka gangguan pencapresan itu akan terus datang bertubi-tubi ya. Itu gangguan terhadap Anies secara langsung, misalnya dengan upaya-upaya mentersangkakan Anies dengan kasus Formula E atau terhadap koalisi perubahan ya, itu tinggi sekali ya. Gimana bisa Muldoko yang anggota Demokrat juga enggak, kader Partai Demokrat juga enggak, mengajukan gugatan ya hukum terhadap Partai Demokrat. Ya wajarlah dia disebut sebagai begal partai, ada yang nyebutnya sebagai pencopet partai ya, ada garong partai, macam-macam. Kalau preman tuh saya kira masih terlalu agak sopan lah ya. Begal, perampok partai ya, karena apa hubungannya Muldoko dengan Partai Demokrat? Hanya ada hubungan Muldoko itu dengan Demokrat itu, yakni ketika dia cium tangan habis-habisan pada SBY itu ya. Nah, ini adalah kenyataan-kenyataan yang menunjukkan gangguan itu. Video ini jadi bukti tak terbantahkan. Inilah alasan kenapa Anies dibenci Ispada. Pernah membongkar korupsi era Gubernur Jokowi Ahok. Lagi, setelah anggaran dana Lem Aibon capai 82,8 M, Anies Baswedan juga temukan kejanggalan anggaran pulpen 635 miliar, kertas 213 M, dan tinta printer 407 M. Laporan Grid ID. Dana anggaran Dinas DKI Jakarta lagi-lagi menyorot perhatian publik. Temuan dana yang mencapai miliaran rupiah kembali ditemukan setelah sebelumnya ada pada Lem Aibon yang mencapai 82,8 miliar rupiah. Kini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga bergur jajaran terkait anggaran belanja alat tulis kantor diusulkan dalam rancangan 2020. Teguran Anies disampaikan saat memberikan arahan dalam pembahasan rancangan. Teguran tersebut sebagai dapat disaksikan dalam kanal YouTube Pemprov DKI Jakarta. Anies terang-terangan menampilkan bagaimana anggaran itu berjalan dengan baik perputarannya.
Setelah memberikan banyak penjelasan, Anies Baswedan menunjukkan beberapa rincian dana yang cukup mengejutkan, di mana anggaran dana ala tulis kantor yang tadinya 349 miliar per tahun ini, di tahun 2020 menjadi sekitar 1,6 triliun rupiah. Sementara itu untuk perinciannya, Anies menyoroti ballpoint. Mendapati anggaran paling tinggi, ballpoint mencapai 635 miliar rupiah, Bapak Ibu sekalian, ujar Anies. Mau contoh di ruangan ini, saya punya 3 laser pointer, masih mau belajar lagi. Di mana-mana ini ada, saya tanya yang bikin siapa, Bapak Ibu kirimkan uang itu kemana, tanya Anies. Kirimkan saja uang itu ke pabrik-pabrik itu, lalu kita bilang, iya kami menghadirkan keadilan sosial, ujar Anies dengan nada tegas. Ini baru di ruangan ini nih, belum nanti di kantong-kantong kita semua. Stop doing this, tambahnya dengan nada tegas. Anies juga menyoroti beberapa komponen ATK yang tak kalah masuk akal. Adanya anggaran pengadaan kertas folio yang mencapai 213 miliar rupiah. Tanya itu pengadaan tinta printer hingga 407 M dan beberapa komponen lain ditunjukkan Anies dengan total nilai miliaran rupiah. What is going on? Bapak dan Ibu sekalian, apa yang sedang terjadi ini? Kata Gubernur DKI heran. Anies Baswedan kemudian membandingkan dengan pengalamannya ketika bekerja di mancanegara. Ia menerangkan bahwa alat tulis kantor merupakan tanggung jawab pribadi karena perlengkapan itu wajib bagi pegawai. Anies pun tak habis pikir dengan obesitas anggaran belanja ATK mencapai miliaran hingga total triliunan rupiah. Ini dahsyat Bapak Ibu, penghapus 31 M. Coba ini kalkulator, memang tahun ini nggak punya kalkulator gitu. Sampai gitu kita mau belanja 31 M untuk kalkulator, ungkapnya. Gubernur DKI tersebut mengaku sadar bahwa potensi anggaran irasional macam itu bisa lolos karena tidak disisir secara detail. Yang meloloskan siapa? Gubernur DKI Jakarta, ungkap Anies menunjuk diri sendiri. Kita semua meloloskan, oleh karena itu kita petani satu-satu ini, tambahnya. Anies Baswedan juga mengingatkan kembali secara serius untuk memikirkan tujuan dari dana itu untuk apa. Hubungan dengan keadilan sosial di dalam konteks ini apa, ujarnya. Anies bentuk tim bongkar dugaan manipulasi anggaran Live Aibon. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan pihaknya akan membuat tim menelisik oknum pegawai DKI Jakarta menjorok menyusul temuan sejumlah mata anggaran dalam rancangan anggaran pendapatan belanja DKI dianggap tak wajar. Mata anggaran dianggap tak wajar, salah satunya pengadaan Live Aibon sebelumnya disebut 82 M dan anggaran pulpen yang disebut 123 miliar rupiah. Anies menjelaskan itu adalah tim yang selalu memeriksa kalau ada tuduhan pelanggaran di ASN. Mereka akan melakukan pemeriksaan, tapi nama-namanya yang diperiksa nanti akan dapat dari Bapeda, ujar dia. Jadi intinya adalah mereka yang tidak menjalankan dengan disiplin, di situ mereka akan diperiksa, lanjut dia. Menurut Anies, tindak lanjut itu harus dilakukan untuk melihat alasan yang sebenarnya. Dari situ perintah bisa banyak belajar dari masalah tersebut. Semua akan diperiksa itu harus diperiksa supaya kita harus sistemnya itu human error atau disengaja, tegas dia. Bukan salah input, tetapi memang ada di dalam komponen e-budgeting adalah komponen sementara akan kita sesuaikan berdasarkan hasil input komponen dari masing-masing sekolah, ujarnya. Ini perlu waktu karena melibatkan begitu banyak sekolah, 2.100 sekolah. Dan kita betul-betul hati-hati atas komponen itu. Tidak serta-merta setelah menyusun, kemudian kita masukkan ke dalam sistem e-budgeting lanjutnya. Sobat, Studi Pendidikan Jakbar Wilayah 1, Sudarman menjelaskan detail cara ia memasukkan komponen anggaran Live Aibon. Saat itu ia mengaku memang asal memilih komponen, yang penting angka dimasukkan sesuai kebutuhan. Saya berpikir secara sederhana, kenapa harus banyak-banyak kode rekening? Karena nanti pun akan diubah sesuai kode rekening. Tapi kenapa kok memilihnya Aibon? Nah itu juga mungkin ini menjadi katakanlah salah pilih ya dalam input sementara, kata Sudarman. Sudarman pun mengaku tak ada niat untuk tekanan dari kelompok tertentu sampai memasukkan komponen lem Aibon tersebut. Dia hanya memasukkan komponen yang harganya sesuai dengan kebutuhan kegiatan sekolah.
Padahal tujuan kami itu tidak ada niat apapun yang memang tidak untuk pembelian iPhone. Ternyata di sekolah itu tutup dia. Anies, nggak mungkin beli lem iPhone 82 miliar rupiah. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan tidak mungkin membeli lem iPhone seharga 82,m. Anggaran prioritas plafon anggaran sementara DKI 2020. Anies sendiri mengaku menemukan beberapa kejanggalan lain dalam rencana anggaran itu. Anies mengaku telah mengecek rencana anggaran satu persatu. Dia lalu menyampaikan keanehan anggaran kepada bawahannya. Satu-satu liatin. Tim kita review satu-satu dan saya panggil semuanya. Saya tunjukkan keanehan itu. Saya tidak umumkan keluar karena saya mau koreksi, tidak bisa seperti ini terus. Kalau umumkan menimbulkan kehebohan gubernurnya, kelihatan keren sih, kata Anies. Ini ada masalahnya, ini harus dikoreksi karena mengendalikan manual. Kalau ngeceknya manual akan selalu berulang seperti ini. Dengan melihat situasi kami perhatikan sistemnya, harus diubah supaya ngisi komponen yang relevan, kata Anies. Selain anggaran lem iPhone tersebut, fraksi PSI Jakarta juga menemukan adanya usulan anggaran pengadaan ballpoint sebesar 124 miliar rupiah di suku Dinas Pendidikan Wilayah Jakarta Timur. 7.313 unit komputer dengan harga 121M. Dinas Pendidikan beberapa unit server strong senilai 66M. Di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, kata anggota DPRD DKI fraksi PKI. Dinas Pendidikan DKI Jakarta itu menjelaskan bahwa anggaran itu merupakan anggaran sementara untuk kemudian diubah setelah mendapat rencana anggaran dari pihak sekolah. Jawaban Anies soal polemik lem iPhone 82,8M di APBD DKI. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akhirnya buka suara soal anggaran APBD DKI untuk lem iPhone sebesar 82,8M. Anies menyebut telah mengetahui hal itu sebelum anggota DPRD DKI fraksi PSI, William Aditya Sarlana, mengunggah hal tersebut di Twitter. Beda dengan PSI yang malah mengunggah tentang anggaran lem iPhone. Loh, kalau saya itu bukan, saya memperbaiki sistem, bukan mencari perhatian. Ini ada 3 pilihan, menyelesaikan masalah atau memperumit masalah, atau mengaktualisasi diri, ujarnya.